Shalom. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Di sini saya akan membahas PowerPoint saya tentang asam basa. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Veronica Sabuban dengan NIM 2406123 dari Prodi Agroteknologi 6 semester 1. Baik, kita langsung saja ke materinya, yaitu yang pertama asam. Kita lihat yang pertama asam. Pengertian asam yaitu molekul atau ion yang membentuk proton atau elektronegatifnya yang dapat membentuk ikatan kovalen dengan pasangan elektron. Itu adalah pengertian dari asam. Termasuk yang berikut yaitu ciri-ciri dari asam. Ciri-ciri dari asam yaitu yang pertama menghasilkan ion H+ dalam air. Yang berikut bersifat asam. Yang berikut bersifat korosif, mengubah warna kertas lakmus biru menjadi merah, pH-nya kurang dari 7, H+-nya lebih besar dari OH-, dapat menetralkan basa, dapat menghantarkan arus listrik, menerima elektron, dan yang terakhir asam kuat dapat merusak kulit. Baik, itu ciri-ciri dari asam. Kita lanjut yang berikut. Sifat-sifat dari asam, yaitu yang pertama rasanya masam. Contohnya, jeruk nipis terasa masam karena mengandung asam cuka sitrat di dalamnya. Yang kedua, menghantarkan arus listrik. Yang ketiga, jika dilarutkan akan melepaskan ion hidrogen atau H+. Yang berikut mengubah lakmus biru menjadi merah. Yang berikut mengubah korosif terhadap logam atau dapat membuat logam berkarat. Contoh dari asam yaitu yang pertama asam asetat atau asam cuka, itu CH3COOH. Yang kedua asam sulfat H2SO4. Yang ketiga asam klorida HCl. Yang keempat asam fosfat H3PO4. Yang kelima asam lektat C3H6O5. Yang berikut asam berisoat C6H5COOH. Yang terakhir asam formiat atau HCOOH. Oke, itu contoh dari asam. Kita lanjutkan. Tadi itu contoh-contoh dari asam ya. Yang berikut ini contoh soal dari asam, yaitu yang pertama, bagaimana cara mengenali suatu larutan yang bersifat asam atau basa? Baik, di sini saya sudah menuliskan jawabannya. Kita langsung saja ke jawabannya, yaitu dengan menggunakan suatu alat yang dapat membedakan mana asam atau basa yang disebut indikator. Contoh soal yang kedua. Tulislah 5 contoh bahan alam yang dapat digunakan untuk indikator asam basa. Jawabannya yaitu yang pertama kembang sepatu, yang kedua kol ungu, yang ketiga kunyit, yang keempat daun pandan, dan yang kelima bunga kertas. Baik, itu contoh soal dari asam. Kita lanjutkan yang berikut, yaitu pengertian dari basa. Basa. Terlebih dahulu kita harus mengetahui pengertian dari basa. Ya, saya sudah lampirkan di sini. Basa adalah suatu zat yang jika dilarutkan dalam air akan menghasilkan ion hidroksida. Ion hidroksida ini atau OH-. Ciri-ciri dari basa yaitu yang pertama, menghasilkan ion OH- dalam air. Yang kedua, memiliki rasa pahit. Yang ketiga, licin ketika disentuh. Yang keempat, H+-nya lebih dari OH-. Yang kelima, dapat menetralkan asam. Yang keenam, dapat menghantarkan arus listrik. Yang ketujuh, memberi elektron. Yang kedelapan, basa mengubah warna kertas lakmus merah menjadi biru. Yang kelima, pH
lebih dari 7, dan yang terakhir, kuat, dapat merubah kulit. Yaitu ciri-ciri dari basa. Kita lanjut. Sifat dari basa. Yang pertama tuh mempunyai rasa pahit, terasa licin jika terkena air, misalnya sabun. Yang berikut menghantarkan arus listrik atau konduktor. Yang berikut jika dilarutkan dalam air, maka akan mendapatkan ion hidrokrida atau OH-. Yang berikut bersifat konstik, artinya dapat merusak kulit. Yang berikut dapat mengubah warna radikator kertas lakmus merah menjadi biru. Yang berikut memiliki pH lebih dari 7, maka semakin besar nilai pH suatu zat, maka semakin kuat derajat kebasaannya. Yaitu sifat dari basa. Kita lanjutkan. Contoh dari basa yaitu NaOH menghasilkan Na+ tambah OH-. Baik, sekian dan terima kasih. Semoga apa yang saya paparkan ini dapat berguna bagi teman-teman, bagi orang-orang yang mau membacanya, dan semoga dapat menambah wawasan yang lebih luas lagi. Dan jika dari PowerPoint yang saya bawakan ini masih ada kurang atau masih belum puas bagi teman-teman sekalian, mohon maaf, dan teman-teman bisa mencarinya lebih lanjut di sumber-sumber lain. Baik, sekian dan terima kasih.